turut perintahmu, berikan ku hati untuk menyembahmu dan bersyukur setiap waktu, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Engkau mengasihiku, Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Kau menuntun langkahku, hari depan indah Kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Bapa, ajarku selalu hormatimu, ajarku turut perintahmu, berikan ku hati untuk menyembahmu dan bersyukur setiap waktu, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Engkau mengasihiku, Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Kau menuntun langkahku, hari depan indah Kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Kau menuntun langkahku, hari depan indah Kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Hari depan indah Kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Bapa, besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu.
Majelis Gereja Toraja Jemaat Beringkanaya dengan penuh sukacita mengucapkan selamat pagi dan salam sejahtera bagi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Pemberitaan firman Tuhan pada ibadah saat ini disampaikan oleh Ibu Pendeta Abigail Tangkeparung STH MM. Pada umumnya, kalender gerejawi secara ekumenis menempatkan peringatan Minggu Trinitas pada hari Minggu sesudah Hari Raya Pentakosta. Tetapi dengan pertimbangan untuk memberi ruang penghayatan pada karunia Roh Kudus, maka kita merayakan Pentakosta selama sebulan atau 4 hari Minggu, sehingga menggeser peringatan Minggu Trinitas ke hari ini. Selain itu, dalam kalender ekumene, Minggu Trinitas hanya diperingati dalam 1 hari Minggu, namun Gereja Toraja memberikan masa hingga 7 minggu untuk menghayati makna Trinitas. Minggu Trinitas yang memberi penekanan pada kemuliaan Allah Tritunggal. Setelah itu, gereja akan merayakan masa Minggu biasa. Dengan demikian, Minggu Trinitas merupakan awal dari masa Minggu biasa. Seluruh perayaan pada masa Minggu Trinitas sampai pada Minggu Kristus Raja diresapi oleh misteri dan keagungan Allah Trinitas yang menyatakan dirinya sebagai Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Minggu Trinitas yang dirayakan merupakan saat bagi umat untuk terus memaknai pernyataan Allah dalam Kristus dan Roh Kudus, dan terus bertumbuh dalam hidup baru yang dikaruniakan Sang Bapa melalui Anak dan Roh Kudus. Segala hormat dan kemuliaan hanya bagi Allah Tritunggal yang telah menyatakan kehadiran, kekuasaannya, dan pemeliharaannya dari awal penciptaan dunia ini dan segala isinya. Kita mengakui makna keagungan yang menyatakan diri dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus dengan tuntunan tema seperti ibu yang menghibur. Mari kita menyembah Dia. Jemaat berdiri menyanyikan Allah Bapa, kami puji Engkau. Kau memimpin
Saudara-saudara, ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Salam kepadamu, Allah Tritunggal menyertaimu. Jemaat Tuhan, marilah kita bermazmur yang terambil dari Mazmur 66, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-9. Nyanyian syukur karena orang Israel tertolong. Untuk memimpin biduan, nyanyian Mazmur, bersorak-soraklah bagi Allah, hai seluruh bumi. Katakanlah kepada Allah, betapa dahsyatnya segala pekerjaanmu. Oleh sebab kekuatanmu yang besar, musuhmu tunduk menjilat kepadamu. Seluruh bumi sujud menyembah kepadamu. Dan bermazmur bagimu, memazmurkan namamu. Pergilah dan lihatlah pekerjaan-pekerjaan Allah. Ia dahsyat dalam perbuatannya terhadap manusia. Ia mengubah laut menjadi tanah kering. Dan orang-orang itu berjalan kaki menyeberangi sungai. Oleh sebab itu, kita bersukacita karena Dia Yang memerintah dengan perkasa untuk selama-lamanya. yang matanya mengawasi bangsa-bangsa. Pemberontak-pemberontak tidak dapat meninggikan diri. Pujilah Allah kami, hai bangsa-bangsa. Dan perdengarkanlah puji-pujian kepadanya. Ia mempertahankan jiwa kami di dalam hidup. Dan tidak membiarkan kaki kami goyah. Amin. Sorak-sorai bagi Allah, seluruh bumi nyanyilah. Mari muliakanlah namanya, lakukan mazmur yang megah. Betapa dahsyat karyamu dalam dunia. Musuhmu tunduk tanpa syarat, seluruh bumi menyembah. Kini ku masuk rumah Tuhan untuk membayar dasarku atas janjiku waktu susah. Ku bawa korban bersyukur. Mari dengarlah sekalian yang taat pada Allahmu. Dilakukannya kebajikan, Ia kabulkan doaku. Mari kita mendengarkan
Firman Tuhan sebagai perintah mengasihi yang akan kita baca dari Matius pasal 5 ayat 44 demikian. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Kasihi musuhmu, jangan dibenci. Itu sabda Yesus bagi muridnya. Kasihi musuhmu, jangan dibenci. Mari kawan-kawan turut perintahnya. Kamasih walimu dak kabiri, bebasana Yesu lako tauna. Kamasih walimu dak kabiri, mai komi esu antarui. Kasihi musuhmu, jangan dibenci. Walau hati jengkel, marah dan kesal. Kasihi musuhmu, jangan dibenci. Turut perintah Yesus ya selamanya. Kamasih walimu dak kabiri, moire dek aramu sing ketunanku. Kamasih walimu dak kabiri, turut ibadah sae lakona. Kasihi musuhmu, jangan dibenci. Meski kau diganggu pada akhirnya. Kasihi musuhmu, jangan dibenci. Jadi anak Tuhan, turut perintahnya. Kamasih walimu dak kabiri, moyamu tangka umukunas doso. Kamasih walimu dak kabiri, kita tak uang amen turu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setelah kita mendengarkan perintah mengasihi dan juga melakukan lagu kasihi musuhmu, maka dalam hidup ini kita semua sadar bahwa kita tidak melakukan kasih yang benar, kasih yang tulus. Karena itu mari kita tunduk kepala mengaku dosa kita. Allah Tritunggal, dalam kerendahan hati dan penuh penyesalan, kami umat-Mu saat ini datang mengaku dosa. Banyak pikiran, perkataan, dan perbuatan kami yang tidak turut dengan kehendak-Mu. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu. Karena itu kami datang kepadamu memohon pengampunan-Mu. Allah Tritunggal, Ampunilah dan kasihanilah kami yang datang dalam penyesalan. Saudara, kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Siapakah Allah seperti Engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan
berkenan kepada kasih setia. Biarlah Ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Ajaib benar anugerah. Ajaib benar Tiba saatnya kita akan membawa persembahan syukur kita dengan mendengarkan nats persembahan. Aku akan masuk ke dalam rumahmu dengan membawa korban-korban bakaran. Aku akan membayar kepadamu nasarku yang telah diucapkan bibirku dan dikatakan mulutku pada waktu aku susah. Mengiringi persembahan syukur kita menyanyi Mari Puji Raja Sorga. Di tengah-tengah kita akan dijalankan aksi 10.000 untuk persidangan Klasis Makassar Timur. Diharapkan kita menyambut dengan sukacita. Mari puji Raja Sorga, persembahan bawalah, ditebusnya jiwa raga, maka puji namanya. Puji Dia, puji Dia, puji Raja semesta. Bagi umat dalam baik, dulu kini selamanya, panjang sabar maha baik. Puji Dia, puji Dia, yang setianya aja. Bagai Bapa yang penyayang, siapa kita Ia tahu, tangan kasih-Nya menyata di tengah bahaya bang. Puji Dia, puji Dia, kasih-Nya seluasnya.
untuk persidangan PWGT 2 yang akan dipimpin oleh Ibu Veronica Padang. Iya, baik. Mari kita dengan penuh sukacita kita menguangkan bahan natura, kita mendukung persidangan yang akan dilakukan. Kita taruh harga minyak goreng. Oh, satu kali. Iya, ternyata satu kali angkat saja satu paket isinya minyak goreng 2 botol seperti ini, kemudian gula pasir ada 2 gula pasir seperti ini 2 kilo, kemudian ada tepung terigu Gatot Kaca 1 kilo. Ya, mari Bapak Ibu kita uangkan bahan natura ini. Kita taruh harga 100.000 satu kali, 100.000 satu kali. Iya, ayo Bapak Ibu, 100.000 satu kali, 200.000 dari belakang, 200.000, 200.000 satu kali, 200.000 2 kali, 200.000 3 kali. Sebentar, boleh diambil di belakang. Terima kasih atas partisipasinya dan Tuhan Yesus memberkati senantiasa. Kita berdoa untuk persembahan kita. Bapa di surga, kami bersyukur bahwa Engkau telah melibatkan kami dalam pekerjaan-Mu melalui persembahan yang telah kami persembahkan, yang kami ambil dari berkat-Mu juga. Ajar kami untuk menggunakan dengan baik apa yang sudah diberikan dan yang masih ada pada kami. Kiranya persembahan ini akan membawa hormat dan kemuliaan bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Palulakoi puang mintu kadi pangkeran. Mintu malaikat
Jemaat Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita siapkan bacaan kita. Yang pertama dari Yesaya 66 ayat 10 sampai 14. Yang kedua dari Galatia 6 ayat 1 sampai 18. Dan yang ketiga dari Injil Lukas pasal 10 ayat 1 sampai 12 dan ayat 17 sampai 20. Ketika bacaan kita, firman Tuhan telah sedia, kita akan baca, mari kita juga persiapkan hidup kita. Kita mohon pertolongan Tuhan, di dalam doa kita berdoa. Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, patutlah Engkau kami agungkan. Atas segala pimpinan dan kasih-Mu yang luar biasa kami nikmati dalam hidup ini. Dalam segala perjalanan hidup suka dan duka, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Karena itu kami datang di rumah-Mu yang kudus bersyukur. Dan juga masih ada orang tua saudara-saudara terkasih kami yang terbatas untuk datang ke gedung gereja ini. Mereka masih beribadah dari rumah. Pimpin kami sekalian ya Bapa, untuk dapat menikmati hadirat-Mu di hari ini. Terlebih kami mohon pengasihan Tuhan untuk terus berlangsung dalam kehidupan kami. Karena kami tahu hanya karena kasih setia-Mu lah kami boleh menjalani hari-hari hidup dan segala tugas tanggung jawab yang Tuhan telah anugerahkan. Karena itu kami mohon penguatan dari-Mu melalui firman-Mu yang akan kami baca renungkan. Roh Kudus tolong kami untuk dapat menikmati firman-Mu. Biarlah dengan tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu Engkau uraikan dengan baik ke mata iman kami, dan boleh tinggal dengan baik untuk mengarahkan setiap kami menjalani perjalanan hidup ke depan. Ya Tuhan, berkati hamba-hamba-Mu yang telah berdiri untuk membacakan firman-Mu ini, bahkan hamba-Mu secara khusus yang akan menguraikannya. Pimpin dan sertai kami ya Bapa. Ya Tuhan, kami telah sedia mendengar Engkau. Berfirmanlah, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang sama dikasihi Tuhan, pembacaan kita pada pagi hari ini terdapat dalam Yesaya 66 ayat 10 sampai dengan 14. Firman Tuhan berbunyi, bersukacitalah bersama-sama Yerusalem dan bersorak-soraklah karenanya, hai semua orang yang mencintainya. Bergiranglah bersama-sama dia segirang-girangnya, hai semua orang yang berkabung karenanya. Supaya kamu mengisap dan menjadi kenyang dari susu yang menyegarkan kamu, supaya kamu menghirup dan menikmati dari dadanya yang bernas. Sebab beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku mengalirkan kepadanya keselamatan seperti sungai dan kekayaan bangsa-bangsa seperti batang air yang membanjir. Kamu akan menyusu, akan digendong, akan dibelai-belai di pangkuan. Seperti seorang yang dihibur ibunya, demikianlah aku ini akan menghibur kamu. Kamu akan dihibur di Yerusalem. Apabila kamu melihatnya, hatimu akan girang, dan kamu akan seperti rumput muda yang tumbuh dengan lebat. Maka tangan Tuhan akan nyata kepada hamba-hambanya, dan amarahnya kepada musuh-musuhnya. Demikian sabda Tuhan. Amin. Pembacaan yang kedua dari Galatia pasal 6 ayat yang pertama
hingga ayatnya yang ke-18. Di atas judul Saling membantulah kamu, firman Tuhan. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah, tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Lihatlah bagaimana besarnya huruf-huruf yang kutulis kepadamu dengan tanganku sendiri. Mereka yang secara lahiriah suka menonjolkan diri, merekalah yang berusaha memaksa kamu untuk bersunat hanya dengan maksud supaya mereka tidak dianiaya karena salib Kristus. Sebab mereka yang menyunatkan dirinya pun tidak memelihara hukum Taurat, tetapi mereka menghendaki supaya kamu menyunatkan diri agar mereka dapat bermegah atas keadaanmu yang lahiriah. Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus, sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya, tetapi menjadi ciptaan baru, itulah yang ada artinya. Dan semua orang yang memberi dirinya dipimpin oleh patokan ini, turunlah kiranya damai sejahtera dan rahmat atas mereka dan atas Israel milik Allah. Selanjutnya, janganlah ada orang yang menyusahkan aku, karena pada tubuhku ada tanda-tanda milik Yesus. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus menyertai roh kamu, saudara-saudara. Amin. Demikian firman Tuhan. Mari kita menyanyikan haleluya sejemput kita berdiri. Berita Injil untuk kita sekalian hari ini dari Injil Lukas pasal 10 ayat 1 sampai 12 dan ayat 17 sampai 20. Yesus mengutus 70 murid. Kemudian daripada itu,
Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahulunya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirim pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakan lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal di atasnya. Tetapi jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu. Sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Dan jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu. Dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Tetapi jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu tidak diterima di situ, pergilah ke jalan-jalan raya kota itu dan serukanlah juga debu kotamu yang melekat pada kaki kami. Kami kebaskan di depanmu. Tetapi ketahuilah ini kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu pada hari itu, Sodom akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Kembalinya ke 70 murid. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi namamu. Lalu kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Namun demikian janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga. Demikian berita Injil. Amin firman Tuhan. Kure sumanga puang tu kadami. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, semoga kita semua tetap merasakan bahwa dalam apapun kehidupan kita, kasih Tuhan senantiasa merangkul kita, dan itu yang akan menguatkan kita menjalani hidup ini. Nah, di minggu perayaan Trinitas, merayakan Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh hari ini dalam gereja kita, Gereja Toraja, kita merenungkan firman Tuhan dengan tema seperti ibu yang menghibur. Dari bacaan utama kita dari kitab Nabi Yesaya tadi, Susi Indo Maapa Katana. Saudara-saudara,
Kalau setiap kita mengambil waktu sejenak untuk merenungkan bagaimana hidup bersama dengan orang tua kita, ayah dan ibu kita yang telah melahirkan kita, maka kita akan tiba pada sebuah pengakuan bahwa ibu itu sungguh mengasihi kita. Tidak berarti bapak tidak mengasihi kita. Tapi kalau memang kita sedikit merenungkan kehadiran ayah dan ibu kita di tengah-tengah kehidupan pribadi kita, maka sepertinya memang ibu itu lebih mengerti dengan kita. Ibu itu memahami apa yang sedang kita alami sebagai anaknya. Dan banyak kali kita mendengar ungkapan kasih ibu itu sepanjang masa. Kasih ibu itu diberikan kepada anaknya dengan penuh ketulusan hati, penuh cinta kasih, dan tidak pernah menuntut balas. Seperti itulah kasih Tuhan yang Yesaya mau sampaikan kepada kita hari ini dengan tema seperti ibu menghibur. Saudara-saudara, gereja kita hari ini menetapkan sebagai Minggu Trinitas. Walaupun dalam kalender Oikumene, Minggu Trinitas itu setelah ketuangan Roh Kudus. Tapi gereja kita mengambil 3 minggu berturut-turut, mulai tanggal 12, 19, dan 26 kemarin, untuk merenungkan, merefleksikan dalam kehidupan kita bahwa peranan Roh Kudus itu dalam kehidupan kita saat ini sangat menentukan. Karena itu gereja kita mengambil 3 minggu secara berturut-turut untuk memberi ruang pada karya Roh Kudus dalam hidup ini. Sehingga hari ini kita masuk dalam Minggu Trinitas, di mana minggu ini adalah kesempatan bagi kita untuk menghayati karya Allah Tritunggal, Bapa sebagai pencipta, Anak sebagai penebus, menyelamatkan kita, dan Roh Kudus penuntun hidup kita, penghibur. Dan sekarang ini dikatakan dalam pengakuan kita, Roh Kudus sedang ada bersama-sama dengan kita dalam segala keadaan hidup. Katakanlah saudara-saudara, Allah Tritunggal itu telah menyatakan dirinya kepada ciptaannya dalam 3 pribadi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dalam peran masing-masing. Tetapi ingat, mulai dari kitab Kejadian kita melihat 3 pribadi, 3 oknum Allah Tritunggal ini, mereka bersama-sama dalam menciptakan, mereka bersama-sama dalam penebusan dosa. Dan Roh Kudus ini diutus dalam nama Bapa dan Anak ke tengah-tengah kehidupan kita. Dan itu berarti Allah Tritunggal hadir senantiasa dalam hidup ini. Kalau Allah Tritunggal itu hadir dalam kehidupan kita, dalam menghadapi dan menjalani realitas kehidupan kita, saudara-saudara, kan sampai hari ini banyak kali kita tiba pada keadaan yang membuat kita lemah. Hampir kita putus asa, dan bahkan ada orang frustrasi dengan kenyataan hidup. Soal penyakit, soal kebutuhan hidup, biaya untuk pendidikan anak-anak kita, dan mungkin masih banyak lagi hal yang menjadi kenyataan hidup kita, yang membuat kita kalut, kecut hati, bahkan frustrasi.
Bacaan utama kita hari ini dari Yesaya 66. Berisi penguatan Nabi Yesaya kepada umat Tuhan. Umat Tuhan Israel pada saat itu sedang dalam trauma yang dalam. Mengapa mereka trauma? Karena menyaksikan kehancuran Yerusalem, berpikir-pikir tentang kehancuran Yerusalem. Mereka jauh dari Yerusalem saat itu, mereka ada di pembuangan. Mereka putus asa membayangkan kehancuran negeri mereka. Secara fisik Yerusalem hancur lebur, tinggal puing-puing yang berserakan. Itu dipikirkan oleh umat yang sedang dalam penderitaan di pembuangan Babilonia. Membuat mereka semakin trauma, berpikir untuk pulang ke negeri tak mungkin lagi. Membayangkan itu saudara-saudara, maka penyakit jiwa datang menghantam kehidupan mereka. Biasanya kota raya yang nasaki kaleri bisa didampi datoro. Payan nasaki penamo lenduk masuk sana. Kalau jiwa kita yang sakit, ya harus diterapi. Itu pun belum tentu sembuh. Jiwa umat Tuhan saat itu sakit karena merasa ditinggalkan oleh Allah. Dan dalam kondisi seperti itu, saudara-saudara, Yesaya datang mengajak mereka untuk bersukacita, untuk bergirang dengan ungkapan bersorak-sorailah. Tentu ajakan Yesaya ini sangat kontras, bertolak belakang dengan situasi umat yang sedang menderita. Kenyataan hidup mereka menderita, tetapi Nabi datang menyerukan agar umat bergembira. Seperti juga Mazmur 66 tadi. Pemazmur menyerukan kepada umat untuk bersorak. Ada orang bingung ketika dalam penderitaan lalu tiba-tiba datang, parannu komi. Saya pernah menghadapi seorang anggota jemaat yang memang tiba-tiba meninggal orang tuanya, lalu saya datang ke rumah sakit, saya katakan, tolong bersabar. Lalu dia apa katakan ke saya? Ibu pendeta, bagaimana saya bersabar? Ibu saya sudah meninggal. Saya diam. Lalu saya bilang, nata emo katu kada senga lepo kada to kesusi mite. Nala di koman namo sabara komi. Apalagi umat Israel saat itu dalam penderitaan yang dalam, ketika tiba-tiba Nabi Yesaya datang, bergembiralah. Saudara-saudara, bukan itu yang terpenting. Tetapi yang terpenting adalah mari kita melihat ada alasan Nabi Yesaya juga pemazmur untuk mengajak umat Tuhan bergembira dalam situasi yang penuh kekalutan. Pemazmur 66 dan juga Yesaya 66. Firman Tuhan di situ mau meneguhkan umat Tuhan yang sedang menderita. Yesaya sebagai nabi mau mengembalikan semangat umat Tuhan yang sedang dalam kekalutan untuk kembali melihat sesungguhnya dalam kondisi itu pertolongan Tuhan ada.
Pertolongan Tuhan itu sungguh ajaib. Bayangkan kalau dikatakan laut yang bergelora menjadi tanah kering. Karena itu patutlah umat Tuhan bersyukur dalam situasi apapun. Karena dalam keadaan yang tak mungkin itu dimungkinkan oleh Tuhan. Nah, ini sebuah hal yang harus kita nikmati dalam hidup ini. Bahwa dalam kondisi apapun hidup kita, seberat apapun yang kita alami dalam hidup ini, pertolongan Tuhan itu selalu ada. Nah, karena itu Rasul Paulus mengajak jemaat Galatia tadi untuk segera bertolong-tolongan, karena kita adalah orang yang sudah ditolong oleh Tuhan. Karena kita adalah orang-orang yang telah ditolong oleh Tuhan, maka pertolongan juga harus mengalir dari kehidupan kita. Itu maunya Paulus untuk kita nyatakan, supaya kasih Tuhan yang ada, yang melingkupi hidup kita, yang banyak kali kita tidak lihat karena masalah hidup kita, kita akan melihatnya, kita akan mengalaminya sebagai sesuatu yang ajaib dalam hidup ini. Saudara-saudara, saya sudah katakan tadi ada alasan Nabi menyerukan umat yang menderita supaya segera bergembira. Pertama, alasan Nabi adalah kasih dan perhatian Allah bagi hidup setiap anak-anak Tuhan, bagi umat Israel dan juga kita hari ini tidak pernah berhenti. Itu harus diingat dalam apapun hidup kita. Dan kalau kita dalam penderitaan lalu kita ingat kasih Tuhan itu tidak pernah berhenti buat saya, maka itu ada sebuah kekuatan dari dalam diri kita untuk menghadapi pergumulan yang berat. Karena itu ketika kita berduka cita, ketika kita bermasalah, ketika kita jatuh dalam pencobaan hidup, ingat kasih Tuhan itu ada untuk saudara. Sehingga hati kita mendapatkan kekuatan untuk dapat menerobos setiap masalah yang terjadi dalam hidup ini. Sahabat yari atau penate itu paralu. Itu tadi saya katakan, kalau jiwa kita yang sudah sakit susah disembuhkan, saudara. Jadi harus terapi psikologi. Hati kita akan bangkit ketika kita mengingat dalam penderitaan apapun hidup kita, kita ingat kasih Tuhan tidak berhenti di sini. Dia selalu ada dan siap untuk saya. Maka hati kita akan bangkit untuk kuat menghadapi masalah-masalah hidup kita. Itu yang pertama. Yang kedua, seberat-beratnya beban hidup yang terjadi dalam hidup ini, hal yang harus kita lakukan melalui ungkapan Yesaya kepada umat Tuhan yang dalam penderitaan, dia katakan bergembiralah. Yesaya mau mengatakan, mari fokus, tujukan pandanganmu kepada besarnya kasih Tuhan. Dan kasih Tuhan itulah yang digambarkan oleh Nabi Yesaya bagaikan seorang ibu yang berusaha menghibur anaknya. Kasih Allah itu yang tidak pernah habis, yang tidak pernah berhenti, yang luas, yang besar, itulah yang dimaksudkan oleh saya seperti seorang ibu yang menghibur anak-anaknya. Seorang ibu dengan penuh hati berjuang untuk menyenangkan anaknya.
Kalau anak kita sakit, kita merasakan bagaimana dia menderita. Dan itu yang mau disampaikan oleh Nabi Yesaya, bahwa dalam penderitaan kita Allah turut merasakan apa yang kita rasakan. Ia selalu ada untuk rela mengorbankan apa yang terbaik dalam hidupnya demi untuk kita. Nah, karena itu saudara-saudara, menjalani hidup ini walaupun tidak lepas dari penderitaan, masalah, pergumulan, tetaplah memandang hidup kita selalu dalam rangkulan kasih Allah. Ia ada Bapa, Anak, dan Roh Kudus menuntun dan mengayomi kita. Dalam menjalani hidup ini, Ia selalu ada untuk menghibur dan menguatkan kita. Dan itu yang harus ditumbuhkan. Keyakinan ini harus ditumbuhkan dalam menjalani kenyataan hidup kita. Dengan demikian saudara-saudara, kita akan mengatakan seperti ini. Keadaan hidup boleh berubah, tapi ingat, semuanya ada dalam tuntunan dan rangkulan kasih Tuhan. Karena itu jadikanlah Tuhan sebagai sahabat kita dalam menjalani segala kenyataan hidup kita. Sekali lagi jadikan Tuhan sebagai sahabat kita. Karena bersama dengan Dia kita akan merasakan rangkulannya yang begitu menyenangkan. Bersama dengan Dia kita akan menerima kekuatan. Dia selalu ada membingkai segala kenyataan hidup kita. Dan jikalau kita telah menemukan bahwa Ia ada bersama dengan kita, Ia selalu merangkul kita, Ia selalu mengerti tentang kita, Ia menyiapkan apa yang kita butuhkan. Apa jawaban kita? Apa respon kita ketika kita telah mengalami kasih Tuhan? Kita menikmati kasih Tuhan itu, lalu kita beritakan. Kalau 70 murid tadi diutus oleh Yesus untuk segera pergi memberitakan kabar sukacita, kita pun telah diutus. Sejak kita dipanggil menjadi Kristen, kita diberi tanggung jawab untuk juga memakai hidup ini dengan segala yang ada dalam kehidupan kita untuk menjadi warta sukacita bagi dunia ini. Ada hal penting dalam pengutusan 70 murid tadi, diutus dua-dua. Tidak diutus satu-satu, tapi diutus dua-dua. Artinya apa? Supaya saling melengkapi. Kita butuh teman menjalani hidup ini. Kita butuh kawan. Dan kawan karib kita itu utama dan terutama adalah Kristus. Dia mendampingi kita setiap saat. Bahkan firman Tuhan hari ini, Dia ada seperti seorang ibu menghibur kita. Nah, karena itu apalagi yang kita takutkan untuk menjalani hidup ini? Bersama dengan Tuhan, segala yang akan kita lakukan akan mendatangkan hasil. Dalam pengutusan 70 murid tadi, saudara-saudara, hal kedua yang penting kita lihat. Mereka berhasil kan? Di ayat 17 sampai 20 itu kembali
dengan gembira karena melalui mereka juga setan-setan itu takluk. Mereka pulang dengan gembira. Tapi bukan karena kemampuan mereka, mereka berhasil. Tetapi karena ia mengikuti perintah Yesus. Jadi untuk berhasil menjalani hidup ini, menghadapi penderitaan-penderitaan hidup kita, satu hal penting yang harus ada pada kita adalah menuruti perintah Tuhan. Itu hal penting untuk berhasil menjalani hidup ini. Walaupun banyak tantangan, mari mengikuti apa perintah Tuhan bagi kita. Sekali lagi Rasul Paulus dalam Galatia pasal 6 tadi menegaskan kepada kita supaya kita hidup bertolong-tolongan dalam menjalani hidup ini. Siapapun dan bagaimanapun kita, panggilan kita hari ini untuk segera mewartakan kasih Allah yang begitu dalam, yang selalu merangkul hidup kita dalam segala situasi hidup ini. Saudara-saudara, tetaplah mengikut perintah Yesus agar sungguh dalam firman Tuhan tadi dikatakan nama kita tercatat di sorga. Di tengah-tengah persekutuan ini saudara-saudara, hadir saudari terkasih kita Brigitta Iralingga untuk berdiri menyatakan pengakuan ikut dalam persekutuan gereja Toraja. Menarik sekali kesaksian dari saudara terkasih kita ini, bahwa bertahun-tahun atau berpuluh-puluh tahun lamanya hidup dalam persekutuan gereja Katolik. Ada saatnya saudara kita ini membandingkan dan ternyata tiba pada kesimpulan bahwa disinilah di gereja Toraja lah dia mendapatkan rangkulan kasih Tuhan yang luar biasa. Karena itu hari ini saudara kita Brigitta Iralingga akan menyatakan pengakuan untuk bersama-sama dengan kita dalam perjalanan perarakan dalam persekutuan gereja Toraja. Sekali lagi, saudari terkasih Brigitta, jangan bergembira karena ini, tetapi sambutlah kasih Tuhan ini untuk segera juga mewartakan dalam segala situasi hidup. Mungkin kenyataan hidup ke depan akan berubah, mungkin banyak tantangan pergumulan yang lebih hebat lagi dihadapi, tetapi firman Tuhan hari ini ketika kita fokus kepada kasih Allah yang selalu merangkul kita, maka persoalan-persoalan kehidupan kita akan dapat kita lewati dengan baik. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Dan amin firman-Nya. Mari kita masuk dalam saat teduh. Hari ini Tuhan, kami dikuatkan oleh firman-Mu bahwa apapun keadaan kami, terlebih ketika kami menderita, ketika kami bergumul, kasih-Mu tetap merangkul kami. Semoga hati kami terbuka untuk merenungkan
betapa dalamnya kasih-Mu buat kehidupan kami. Kami mohon Engkau mendekap kami dengan hangat. Kami mohon Engkau memberi penghiburan kepada kami di kala kami dalam keadaan susah, sebagai bagian dari kami menikmati rangkulan kasih Tuhan, seperti kehadiran seorang ibu menghibur anaknya. Demikian saat teduh kita. Kita akan masuk dalam akta khusus. Penerimaan Saudari Brigita Iralinga dari Gereja Katolik masuk Gereja Toraja. Saudara-saudara yang dikasihi Kristus, oleh pimpinan Roh Kudus, Saudari Brigita Iralinga telah datang di sini untuk mengaku di hadapan Tuhan dan jemaatnya pengakuan Gereja Toraja, agar nyata bahwa saudara dengan tulus ikhlas hendak menjadi anggota Gereja Toraja. Saya persilahkan saudara berdiri dan menjawab pertanyaan berikut ini. Percayakah engkau dengan sungguh bahwa Alkitab adalah firman Allah yang berisi pengajaran yang benar dan sempurna tentang keselamatan, yang isinya diterangkan dalam pengakuan Gereja Toraja? Apakah engkau percaya? Yang kedua, mengakukah engkau dengan sungguh bahwa Tuhan sudah mengadakan perjanjian dengan orang-orang dewasa dan dengan anak-anak, sehingga walaupun anak-anak belum mengetahui arti baptisan kudus, mereka tidak boleh dihalangi untuk menerima tanda meterai anugerah Tuhan itu? Apakah engkau mengaku? Ya, saya mengaku. Yang ketiga dan terakhir, berjanjikah engkau untuk memegang teguh pengajaran firman Tuhan, mengasihi dan melayani Tuhan dengan setia, melawan dosa dengan segala keinginan jahat, dan bersedia menaati pengakuan Gereja Toraja dan tata Gereja Toraja, serta tunduk dan patuh di bawah nasihat dan teguran gerejawi apabila engkau dalam pengajaran dan perihidup menyimpang dari kehendak Allah? Apakah engkau berjanji? Ya, saya berjanji. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil engkau dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan engkau. Dialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Dipersilakan kepada keluarga untuk memberikan persembahan syukur, diiringi solo dari PKB. Cek. Shalom untuk kita semua. Ini pertama kalinya saya bersaksi. Sebelum saya membawakan pujian ini, saya ingin bercerita sedikit tentang pujian ini, di mana pujian ini yang menguatkan saya di dalam rutan Makale sampai saya ditransfer di Lapas Palopo. Pada tahun 2017 lalu, saya tersandung kasus narkotika tentang penanaman ganja di Tanah Toraja. Mungkin jemaat banyak yang bertanya, siapa dia? Siapa dia? Ya, itu saya yang berdiri di sini.
Waktu yang cukup lama buat saya bergumul di sana, yang kata kasarnya dulu disebut penjara. Pujian ini mengajarkan saya bagaimana saya harus mengucap syukur dalam segala hal, seperti surat pertama Rasul Paulus di 1 Tesalonika 5 ayat 18 yang berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus bagi kamu. Dan di akhir pujian ini mengatakan, suatu hari nanti jika aku bebas, aku akan menjadi saksimu dan akan kuceritakan ke semua orang bahwa hanya Tuhan yang menolongku. Bersyukur ku bisa mengenal Tuhan, meskipun hukuman harus ku jalani, tapi ku percaya Tuhan besertaku. Walaupun begitu banyak orang yang membenci dan menjauhi diriku, tapi ku tahu Tuhan memegang tanganku. Tuhan janji takkan pernah tinggalkanku. Suatu hari nanti jika hukumanku usai aku jalani, ku takkan pernah lupa saat ku putus asa. Tuhan datang beriku berjuta harapan. Suatu hari nanti jika aku bebas, kan jadi saksimu. Akan ku ceritakan ke semua orang bahwa hanya Tuhan yang menolongku. Terkadang ku merasa sendiri, sepertinya tak ada harapan lagi. Tapi ku tahu Tuhan menghibur hatiku. Tuhan datang hapus air mataku. Suatu hari nanti jika hukumanku usai aku jalani, ku takkan pernah lupa saat ku putus asa. Tuhan datang beriku berjuta harapan. Suatu hari nanti jika aku bebas, ku kan jadi saksimu. Akan ku ceritakan ke semua orang bahwa hanya Tuhan yang
hukumanku, saya ku jalani. Ku takkan pernah lupa saat ku putus asa, Tuhan datang beriku berjuta harapan. Suatu hari nanti, jika aku bebas, bukan jadi saksimu. Akan ku ceritakan ke semua orang bahwa hanya Tuhan yang menolongku. Akan ku ceritakan ke semua orang bahwa hanya Tuhan yang menolongku, bahwa hanya Tuhan yang menolongku, bahwa hanya Tuhan yang menolongku. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Risman sudah membawakan pujian ini. Takkan melupakan kebaikan-Mu Tuhan. Tiap hari, tiap jam, Engkau selalu menjagaku. Kasih-Mu dan cinta-Mu tak pernah habis-habisnya. Dengan apa kan ku balas kebaikan-Mu padaku? Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk semua kebaikan-Mu, kasih sayang-Mu dan cinta-Mu. Apa yang ada padaku
balas kebaikanmu padaku. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk semua kebaikanmu, kasih sayangmu dan cintamu. Apa yang ada padaku, apa yang ku miliki, ku persembahkan semua untukmu Tuhan. Ku persembahkan semua untukmu Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk masuk dalam doa syafaat. Namun sebelumnya itu saya akan mengucapkan dan membacakan nama-nama orang tua saudara-saudara kekasih kita yang berulang tahun. Kita sampaikan selamat ulang tahun kepada mereka yang berulang tahun dari tanggal 3 Juli hari ini sampai tanggal 9 Juli. Yaitu Sri Windasari Aldrik Samarliling, Heskiriandi Mande, Damaris Limbong, Clara Kristi Rantelino, Julisa Gabriel Pakiding, Esther Payunglangi, Gwen Alexandra Dolong, Simon Bongi, Margareta Yulin Pabise, Reinhard Tanning, Suryati Etibunga, Hardes Xavier Tarima Jaer, Tanfanio AR Parinding, Ipan Sabto Senolinggi, Renaldi Erikson Pasangka, Susanti, Ibrani Jaya Yunus ST, Dika Sampak Sule, Tresia LS, Jessica Arianti Tandironge, Tandi Rongre, Yuliana Pare, Aris Tangkedatu, Taruk Tangkelakbi, Neni Yusuf Pasino, Ye Polina Ina, Yolanda Francisca Mangira, dan Duma Pai Ipin. Itu yang berulang tahun dari tanggal 3 sampai 9 Juli. Kemudian yang akan kita dukung dalam doa yang dalam kelemahan tubuh, Nyonya Ulpa Haurisa di rumah, Nyonya Veronica Padang berobat jalan, anak kekasih Kaila, anak dari Bapak Daud Tangke Pakan, sedang pemulihan di rumah, Bapak Yulis Lolo di Rumah Sakit Wahidin, adik dari Nyonya Meti Borong yaitu Mama Ratu di Manado, dan orang tua kita Bapak Hendrik Lebang di Rumah Sakit Stella Maris. Anak terkasih Charles di Rumah Sakit Wahidin, Bapak Pairunan Tikuliling yang rencana operasi hari Rabu, kemudian Bapak Vini. Itu yang dalam kelemahan tubuh. Kemudian yang dalam duka cita, berduka bersama Nyonya Eni Sumanung Kalit,
atas meninggalnya Om terkasih almarhumah Bapak Lukin Gabriel Bandaso. Jenazah telah diantar ke Toraja. Juga berduka bersama Nyonya Elizabeth Rante atas meninggalnya kakak ipar terkasih di Palopo, Bapak Petrus Sirante. Itu yang akan kita dukung sebentar dalam doa, dan juga ada pernikahan. Baik saudara-saudara terkasih, mari kita satukan hati kita, kita bawa harapan kita kepada Tuhan di dalam doa syafaat kita berdoa. Bapa pengasih, tak henti-hentinya kami datang mengucap syukur di hadapan hadirat-Mu, menyatakan sukacita kami oleh karena ternyata dalam apapun hidup kami Engkau tetap mengasihi kami. Dalam kekalutan hidup sekalipun dalam pergumulan dan beban derita yang kami alami, firman-Mu hari ini sungguh mengajar kami bahwa Engkau seperti seorang ibu yang menghibur anak-Nya, bahwa kasih-Mu begitu dalam, tidak pernah berhenti, dan begitu besar buat kehidupan setiap kami. Terima kasih firman-Mu ini berkati buat kami sekalian, biar menjadi pedoman dan suluh di sepanjang hidup anugerah-Mu, terlebih ketika kami tiba pada titik terendah dalam hidup ini. Kiranya firman-Mu ini senantiasa menguatkan kami. Terima kasih Bapa, kami bersama-sama datang membawa kehidupan kami di hadapan hadirat-Mu. Tuhan tolong peliharakan kami 1 minggu ke depan dalam tugas pekerjaan yang akan kembali kami angkat. Baik kami semua yang boleh beribadah di rumah-Mu yang kudus ini, maupun bagi orang tua saudara-saudara terkasih kami yang masih terbatas karena keadaan mereka masih saja beribadah dari rumah. Engkau naungi kami dengan sayap kasih-Mu sepekan ke depan dalam berbagai aktivitas hidup kami, suka maupun duka. Kami berharap Tuhan tetap menolong kami. Ya Bapa di sorga, karena itu kiranya Engkau menyempurnakan sukacita bagi orang tua saudara-saudara terkasih kami, anak-anak yang boleh berulang tahun dari tanggal 3 sampai 9 Juli. Tuhan kiranya penuhi sukacita mereka dalam menikmati pertambahan umur, bahkan juga dalam merayakan hari pernikahan anugerah-Mu di minggu ini, dan berbagai keberhasilan yang lain di tempat kerja, dalam usaha hidup, boleh menyelesaikan studi, boleh mendapat pekerjaan, dan berbagai kesuksesan yang lain di tempat kerja dan usaha. Tuhan sempurnakan kebahagiaan dan sukacita orang tua dan saudara-saudara terkasih kami. Dan kiranya segenap keberhasilan yang boleh diraih, Tuhan pandu untuk menggunakannya dengan baik dalam menjawab kasih sayang Tuhan dalam segala keberadaan yang Tuhan nyatakan. Bapa di sorga, kami berdoa buat penata layanan-Mu sepekan ke depan, di tengah-tengah jemaat ini, melalui ibadah-ibadah yang telah terjadwal, bahkan ibadah pemberkatan nikah bagi 2 calon nikah yang akan dilaksanakan dalam minggu ke depan ini. Persiapan saudara terkasih kami Kaprianto Rio Sarungalo dengan Helpana yang rencana menerima pemberkatan nikah pada tanggal 9 Juli. Juga saudara terkasih kami Andaria Samba dengan saudari Brigita Iralingga yang direncanakan akan menerima pemberkatan nikah mereka pada tanggal 11 Juli. Tuhan kiranya memberkati persiapan-persiapan dari kedua calon mempelai ini, bahkan keluarga besar mereka,
Biarlah kiranya niat nikah dari saudara-saudara terkasih kami ini boleh berjalan dengan baik, sehingga semuanya itu boleh menyempurnakan sukacita. Ya Allah Bapa kami dalam sorga, kami berdoa buat keluarga mereka yang berencana dari Bontang akan berangkat tanggal 5 Juli menuju Kendari. Tuhan pimpin sertai, berkati rencana ini, biarlah boleh terlaksana, dan di dalamnya ya Bapa, kami bersama-sama dengan keluarga boleh memuji memuliakan nama-Mu. Juga kami berdoa untuk penerimaan saudara terkasih kami, Herianto, yang direncanakan akan dilaksanakan tanggal 17 Juli mendatang. Tuhan berkati, biarlah saudara terkasih kami ini boleh menyatakan pengakuannya di tengah-tengah jemaat ini untuk mengambil peran dalam persekutuan. Persiapkan dengan baik ya Tuhan. Demikian juga kami berdoa untuk calon baptis anak saudara kami Yiska, Caroline Sarira dan Gabriel Febrianto Sarira, anak dari saudara kami Herianto, yang juga akan dilaksanakan pada tanggal 17 Juli. Tuhan persiapkan mereka dengan baik. Biarlah boleh menerima tanda dan meterai dari keselamatan itu dengan penuh sukacita. Ya Allah Bapa kami dalam sorga, kami berdoa buat orang tua saudara-saudara terkasih kami yang dalam pergumulan sakit, baik yang telah kami sebut namanya tadi, pun yang tidak sempat kami sebut karena keterbatasan informasi. Mereka dirawat di rumah ataupun di rumah sakit, berkati perawatan yang diterima, pendampingan dari para medis dan keluarga, makanan, minuman, serta obat-obatan yang diterima, kiranya semua itu boleh menjadi jalan berkat kesembuhan bagi mereka. Sehingga dalam kehidupan mereka Bapa, mereka juga bersyukur karena kasih-Mu terus menolong untuk memberi kelegaan dan sembuh dari sakit penyakit. Juga kami berdoa buat orang tua saudara-saudara terkasih kami yang dalam duka cita. Tuhan kiranya hiburkan mereka, lingkupi dengan kuasa kasih-Mu. Biarlah kiranya dalam menjalani perkabungannya tetap merasakan bahwa tangan Tuhan terentang untuk dapat menguatkan mereka. Sehingga biarlah kiranya jenazah orang-orang yang kami kasihi boleh dimakamkan dengan baik. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam sorga, kami yang hadir di tengah-tengah persekutuan ini, Engkau tahu keberadaan kami masing-masing. Engkau tahu pergumulan hidup kami. Kepadamu saja kami bawa. Kami percaya Tuhan berkuasa menolong kami untuk dapat menyelesaikan setiap masalah hidup kami. Bahkan ketika kami dalam kelemahan tubuh, kami tahu Tuhan memberi kesembuhan yang baik. Karena itu, karuniakan kesabaran menjalani setiap keadaan hidup ini, senantiasa dipandu oleh pemahaman yang baik bahwa kasih Tuhan lebih besar tersedia untuk menolong kami di setiap keadaan hidup ini. Bapa di sorga, anak-anak-Mu yang telah menyatakan tanda syukur, baik melalui persembahan, melalui pundi maupun persembahan khusus, melalui puji-pujian yang telah diberikan, bahkan kami sekalian telah datang memberi persembahan hidup kami kepadamu. Kiranya berkenan kepada Tuhan, boleh digunakan untuk dapat menjadi berita Injil di tengah-tengah dunia ini. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam sorga, demikian juga anak-anak-Mu yang telah mengambil peran pelayanan hari ini. Berkati kami sekalian, pulihkan kekuatan kami, bahkan mampukan kami dimanapun kami boleh mengambil peran pelayanan Tuhan, melayani Tuhan dengan baik dan sesama kami di waktu yang Tuhan anugerahkan. Ya Tuhan, bangsa dan negara kami ke dalam tangan kuasa-Mu kami serahkan. Kami percaya tangan kuat kuasa-Mu senantiasa Engkau nyatakan bahwa pertolongan-Mu
untuk bangsa dan negara ini tetap tersedia untuk membawa bangsa dan negara ini dalam kehidupan yang penuh damai sejahtera. Berkati pemerintah kami dari pusat hingga ke pelosok tanah air, karuniakan hikmat, sehingga mereka boleh mengangkat roda pemerintahan dengan baik, yang juga boleh mendatangkan rasa nyaman buat semua. Kami berdoa untuk pelaksanaan peraya PPGT Gereja Toraja yang akan dibuka besok hari. Mungkin masih ada peserta peraya dalam perjalanan. Tuhan sertai mereka, tibahkan dengan penuh selamat ke tanah Toraja di Bituang. Biarlah kiranya peraya PPGT ini boleh berlangsung dengan baik sebagai wahana untuk menumbuhkan iman pemuda-pemudimu Gereja Toraja, sehingga mereka kuat dan kokoh menghadapi setiap tantangan zaman yang dihadapi ke depan. Segala kegiatan perayah ke dalam tangan kuasa-Mu kami serahkan. Berkati semuanya itu ya Bapa, biarlah boleh dijalani dengan baik dan merupakan kemuliaan bagi nama Tuhan dan menjadi berkat untuk kami sekalian. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan kembali ke tempat kami masing-masing, ke rumah anugerah-Mu. Tuntun dan peliharakan kami, jauhkan dari mara bahaya, tibahkan dengan penuh selamat ke rumah. Dan di sana pun ya Bapa, kasih dan pertolongan-Mu senantiasa kami nikmati. Penuhi sukacita bagi saudara kami Brigita Ira Lingga yang telah menyatakan pengakuannya di hari ini untuk masuk dalam anggota Gereja Toraja. Kiranya Engkau menguatkan dia supaya dari hari ke hari semakin bertumbuh dalam kebenaran firman-Mu. Kiranya oleh pimpinan Roh Kudus-Mu ia dapat mengikut Yesus Kristus Juru Selamat satu-satunya dengan penuh sukacita. Sehingga dalam perjalanan kehidupan ke depan, apapun rencana-rencana hidup bagi saudara terkasih kami ini, dalam tuntunan dan pengasihan Tuhan boleh terlaksana. Dan dari dalamnya ya Tuhan kami boleh bersama-sama mengucap syukur kepada Tuhan. Ya Tuhan, inilah doa, syukur dan permohonan kami. Inilah sukacita hati kami, seru sembahyang kami. Engkau sempurnakan, jawablah, karena semuanya kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami, yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terpujilah Tuhan bahwa kita dapat menikmati persekutuan dalam ibadah pada saat ini, dan disampaikan terima kasih kepada semua yang telah mendukung lancarnya ibadah, terlebih khusus kepada pelayan firman Tuhan, Ibu Pendeta Abigail Tangkeparung STH MM. Semoga firman Tuhan yang kita dengar semakin menguatkan iman dan percaya kita untuk memahami bahwa kasih Allah tetap menyertai umat-Nya, ibarat seorang ibu yang menjaga anak-anaknya. Selamat hari Minggu dan selamat beraktivitas dalam pekan ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Saudara-saudara, dengarkanlah firman Tuhan dari Mazmur 66 ayat 5 sebagai petunjuk hidup baru hari ini. Pergilah dan lihatlah pekerjaan-pekerjaan Allah. Ia dahsyat dalam perbuatannya terhadap manusia. Datanglah yang sumber rahmat.
Saudara-saudara, pergilah dan jalanilah kehidupanmu dengan keteguhan dan kekuatan yang asalnya dari Allah saja. Bagaikan seorang ibu, ia setia menguatkan dan menghibur engkau dalam sepanjang perjalanan hidupmu. Kami siap ya Allah Tritunggal. Karena itu arahkanlah hidupmu sepenuhnya kepada Tuhan dan mari terima berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Ya Allah yang Maha Tinggi, Kau pencipta dunia ini.